Selamat malam Pak Arif Prabowo. Nama saya Filippo Ernesto Ondale. NIM saya 411232081. Saat ini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester saya dengan nama mata kuliah pemodelan dan simulasi jaringan. Oke, di sini untuk desain topologi yang saya gunakan yaitu ada dua. Ada dua di mana saya menggunakan hybrid star mesh topologi. Di mana apa itu hybrid star mesh topologi, yaitu untuk LAN ya menggunakan star topologi di mana hostnya PC dan server pada masing-masing cabang ini terhubung pada satu switch. Jadi switch ini langsung terhubung ke server sama PC-PC-nya. Kemudian untuk WAN-nya saya pakai mesh topologi di mana ketiga router di semua cabang itu menggunakan serial point to point WAN yang menghubungkan ketiga router cabang. Nah, oke. Kemudian untuk skema pengabelan, untuk menghubungkan PC untuk menghubungkan PC ini ke si switch, saya menggunakan copper strike truth. Kemudian untuk menghubungkan router ke switch juga masih menggunakan copper strike truth, dan dari antara router saya menggunakan kabel serial DCE. Oke. Ini mungkin gambar topologinya, dan ini kurang lebih seperti ini nanti bentuknya juga di Cisco Packet Tracer. Nah, kemudian ini semua IP-IP-nya, semua IP-nya ini udah diatur di router. Nanti mungkin saya bisa mempresentasikan untuk mengenai apa yang harus dicapai dalam UAS kali ini. Ini untuk tabel perangkat IP, semuanya sudah diatur, interface, IP address, subnet mask, dan juga keterangan-keterangannya. Kemudian untuk langkah-langkah operasionalnya, ini adalah langkah-langkah operasional saya untuk pembuatan uji presentasi ini, di mana yang pertama itu saya membuka Cisco Packet Tracer. Saya buka Cisco Packet Tracer. Ini Cisco Packet Tracer. Jadi di sini tuh saya memakai tiga router, tiga switch, dan juga ada dua PC. Ada 6 PC totalnya, kemudian ada satu server ya. Nah, kemudian kalau contohnya itu sesuai tugas, di server itu saya harus menyediakan service, di mana service-nya itu ada beberapa yang harus disediakan, yaitu penggunaan DNS. Nah, DNS ini saya udah atur, di sini saya pakai satu domain ya, namanya pusat.perusahaan.com. Jadi ini itu buat menggantikan si IP-nya ini. Jadi kita itu nggak perlu memanggil IP, kita cuma perlu memanggil domainnya aja, di mana itu lebih membuat kita lebih cepat menghafal daripada kita harus menghafal deretan angka begini. Kemudian kita juga menggunakan HTTP ya. Jadi HTTP website, di mana file yang sudah saya edit ada di file index.html. Mungkin kalau saya kita klik di sini adalah semua filenya. Nanti saya akan coba buka dari PC-PC lain. Oke, kemudian selain HTTP, kita juga di sini memakai fitur FTP. FTP itu untuk sharing file ya. Ya, jadi kita mau ngambil file atau ngoper file langsung ke server. Di sini saya menggunakan ada dua username, Bastian sama Cisco, sama ada satu lagi nanti Eka. Jadi di sini masih belum masuk. Kemudian jadi untuk tugas kali ini yang kita khususkan cuma tiga, yaitu FTP, DNS, dan juga HTTP. Oke, di sini saya langsung demoin aja. Ini saya coba close dulu. Kalau sebenarnya tadi untuk servernya kan ada di branch satu ya, di branch A, maka kita akan coba akses websitenya dari PC branch 3, jadi dari cabang ketiga kita akan coba akses. Yang pertama itu kita buka web browser. Oke, kita coba langsung buka aja di pusat.perusahaan.com. Ntar kita tunggu sebentar. Nah, ini di sini saya menggunakan nama PT Dian Nusantara Solusindo. Jadi di sini tuh tadi untuk filenya kurang lebih saya isikan ini aja. Oke. Kemudian untuk HTTP-nya juga sudah, ini HTTP-nya sudah bisa. Kemudian kalau contohnya untuk penggunaan eh, FTP, kita akan coba menggunakan FTP
pusat perusahaan .com. Nah, jadi kalau sudah kita nggak menggunakan DNS, maka kita di sini wajib menggunakan FTP ditambah dengan IP server. Tapi karena kita udah menggunakan DNS, jadi kita nggak perlu menghafal IP-nya lagi. Kita cuma perlu input domain yang sudah kita daftarkan di server tadi. Di sini kita coba enter aja. Kemudian di sini kan udah terhubung nih, kita tinggal masukin username-nya, Bastian, dan untuk password tadi kita input Bastian 123. Nah, di sini udah bisa login. Mungkin kita bisa ngecek semua file-file yang ada di server. Ini kurang lebih adalah file-filenya. Jadi di sini tuh udah terbukti bahwa kita udah bisa masuk ke server. Oke, sekarang untuk DNS sudah bisa. Tadi kita udah coba pakai pusatperusahaan.com, HTTP juga udah bisa tadi pakai website, dan FTP juga sudah bisa masuk. Tadi seperti yang saya bilang, username-nya bisa pakai Eka atau Bastian. Kemudian ini adalah konfigurasi lengkap untuk masing-masing router. Di sini tuh routernya semua di config dimulai dari eh, mengganti hostname dan sampai mengarahkan semua IP-nya. Sini adalah konfigurasi router satu, ini router 2, kemudian ini router 3. Nah, kemudian untuk jawaban masing-masing soal. Yang pertama itu desain dan pemodelan router dinamis atau RIP, OSPF, dan BGP. Jadi di sini itu ada beberapa penggunaan dan penjelasan mengenai sistem routingnya. Yang pertama itu penggunaan RIPv2, di mana itu diaktifkan di setiap subnet internet LAN A, B, dan C. Jadi si RIPv2 ini yang menangani rute dari host ke gateway masing-masing router karena konfigurasinya yang ringan dan tidak membebani CPU router untuk lingkup jaringan lokal. Oke, di sini semua sudah diatur penggunaan redistribusi RIP ke OSPF, kemudian eBGP sama OSPF V2 juga semuanya diatur untuk bisa menjawab mengenai soal nomor satu. Oke, kemudian untuk soal nomor 2, simulasi akses layanan pusat DNS, HTTP, dan FTP. Mungkin jawaban dari pertanyaan ini sesuai dengan yang saya presentasikan sebelumnya, di mana tadi di sini kita udah bisa mengakses HTTP, kita bisa mengakses website, dan kita juga udah bisa mengakses FTP, dan penggunaan DNS juga udah pas ya. Oke, ya, saya kira untuk simulasi nomor 2 semuanya udah jalan. Kemudian untuk analisis performa jaringan, di mana penggunaan delay, jitter, pakai loss, dan throughput. Nah, untuk analisisnya itu dilakukan berdasarkan skenario pengiriman data FTP secara penuh selama 120 detik dari PCA ke PC3B. Oke, yang pertama itu untuk delay-nya, latensi totalnya. Untuk formulanya yaitu delay total sama dengan delay transmisi plus delay propagasi plus delay antrian plus delay pemrosesan. Nah, kemudian untuk delay propagasinya kita tetapkan sebesar 10 milisecond. Untuk delay propagasi LAN ya, dari PC switch ke router itu sangat rendah dan diasumsikan itu 0,1 milisecond per segmen. Jadi itu benar-benar sangat eh, kecil banget ya. Jadi sangat bagus banget, jaringannya sangat responsif. Kemudian untuk total propagation delay-nya satu arah. Totalnya itu kurang lebih di 10 milisecond ditambah 2 kali 0,1 ms, jadi kurang lebih di 10,2 milisecond. Kemudian untuk round trip time-nya minimum 2 kali 10,2 milisecond sama dengan total 20,4 milisecond. Ini kondisi awal tanpa kongesti. Kemudian untuk jitternya atau variasi delay, sebelum traffic FTP dimulai, jitter berada pada angka 0 meter per second. Kemudian mungkin kita bisa sambil coba melakukan demo lagi. Di sini kita akan coba melakukan ping. Waduh, kita coba akan ping tadi IP server. Untuk IP servernya yaitu kita coba copy dulu IP server. Oke, kita coba mengeping dari sini. Ping. Oke, untuk ping totalnya nanti mari kita coba lihat berapa totalnya. Di sini itu totalnya itu
Jitter-nya itu berarti sekitar 13 kurang satu berarti sekitar 12. Nah, kalau contohnya eh, ini kita panjangin, maka harusnya ini bakal bertambah. Oke, salah. Ping. Nah, ini kita akan coba cek ini sambil jalanin, maka kita coba akan menggunakan FTP ya. Oke, ini untuk ini kita sambil coba cek aja. Oke, oke. Di sini tuh kita bisa melihat bahwa rata-ratanya itu di 6 milisecond ya. Jadi itu udah responsif banget. Kemudian di sini tuh ada laporan evaluasinya di bawah, di mana delay-nya itu untuk kondisi tanpa QoS atau base effortnya sampai eh, itu lebih besar di 180 millisecond itu benar-benar sangat lemot. Dan untuk kondisi dengan QoS itu sangat rendah, di mana itu bawah pasti di bawah 35 millisecond, di mana tadi kita bisa lihat average-nya aja di 6 millisecond. Dan untuk standar kelayakan ITU TG1010 itu sangat bagus jika di bawah 150. Jadi kalau kita tadi dapatnya sangat rendah, maka itu pasti bagus. Untuk jitternya itu paling tinggi di 35 millisecond dan minimalnya di 3 millisecond. Nah, sedangkan kalau sebenarnya tadi punya kita, ini tadi kalau kita lihat, jitternya itu kan adalah rumusnya maksimumnya dikurangi dengan minimum. Jadi 28 dikurang 1, maka jitternya itu sekitar 27 millisecond. Nah, kalau sampai berdasarkan tabel, ya untuk standar kelayakannya itu ada di 30 millisecond. Jadi itu sudah bagus banget. Nah, di sini tuh kita bisa melihat untuk kondisi tanpa QoS-nya, untuk paket loss-nya itu ada di 66,4% dan kondisi dengan QoS itu di zero. Untuk toleransinya itu di 1%. Dan untuk tadi hasil kita bisa melihat bahwa untuk paket loss-nya itu benar-benar 0%. Jadi nggak ada daftar paket yang hilang di tengah jalan, semuanya langsung sampai ke server ya paketnya. Oke, untuk tampilan streaming, untuk tampilan streaming, di sini tuh kita menggunakan untuk laporan evaluasi quality QoS untuk video streaming, kita menggunakan kita menggunakan apa sih namanya? Hmm, kita menggunakan namanya low latency queuing atau LLQ. Jadi di mana kita itu mengatur agar video streaming itu dia diprioritasin. Jadi mau sebesar apapun kalau sampai itu dia termasuk ke kategori video streaming, maka dia itu bakal diduluankan dulu diprioritasin. Di mana LLQ itu bakal mengisolasi paket video streaming ke dalam antrean prioritas sendiri. Jadi pokoknya intinya kalau misalnya dia si ada video streaming yang bakal udah mengantre di jaringan, maka paket video akan dikirim mendahului paket FTP dulu. Jadi meminimalkan latensi menjadi di bawah 50 millisecond, jitter di bawah 5 millisecond, dan paket loss mendekati 0% sehingga menghasilkan streaming video yang lancar. Jadi untuk UAS kali ini saya semua sudah mendokumentasikan mengenai tugas saya. Nanti untuk file dari Cisco Paket Tracer akan saya kirimkan juga. Terima kasih, selamat malam.